Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, apa yang terjadi jika Anda gagal bayar serentak di 6 pinjol yang ada DC lapangannya semua? Seperti Aku Laku, Kredit Pintar, My Home Credit, Indodana, Kredivo, Tunaiku gitu ya. Bagaimana jika DC lapangan ini datang bareng-bareng rame-rame ke rumah Anda atau satu persatu itu mulai berdatangan? Ya, Kredivo dengan Kredit Pintar datangnya barengan gitu ya. Payung Kredit, Indodana, Inkredivo, disusul Tunaiku barengan juga gitu ya. Nah, dia bilang begini, Galbay sejak tanggal 1 serentak, total semua di atas 10 juta. Paling besar SP Letter 22 juta. Kira-kira yang akan bertamu ke rumah dari APK apa ya Bang? Udah bodo amat juga sebenarnya, cuma cari info aja. Lokasi Jawa Timur, daerah Gresik, Jatim gitu ya. Hampir kalau Jatim ini hampir semuanya ada kecuali Indodana gitu ya. Indodana, Kredit Pintar, Aku Laku itu kemungkinan tidak didatanginya ada ya. Kalau Home Credit, Tunaiku itu pasti didatangi ya, bukan menakut-nakuti gitu ya. Nah, Kredivo ini 80% ya, 80% didatangi. Shopee tidak ada ya. Nah, sekarang bagi Anda yang galbay-galbay seperti ini, itu wajib menentukan dulu. Apakah Anda ini ingin menemui DC lapangan tersebut atau tidak? Ya, karena kalau Anda bingung mau menemui atau tidak, nantinya Anda akan terus-terusan ketakutan, gitu ya. Mas mending putuskan dari sekarang. Saya tidak mau menemuinya, semuanya, gitu ya. Oke, ya. Atau saya mau menemuinya semua sekarang, gitu ya. Sampai berhenti, sampai penagihannya berhenti, sampai DC-nya nggak ada yang datang lagi, gitu. Boleh, bagus. Nah, kenapa Anda harus memilih antara dua itu? Agar mental Anda siap, tidak capek gitu, tidak capek, tidak burn out ibaratnya lah. Hari ini didatangi Aku Laku, besoknya Kredit Pintar, besoknya lagi Home Credit, besoknya lagi Indodana, Kredivo, ya seminggu ini bolak-balik aja, ini kan ada 6 nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya, yang ada DC lapangannya. Minggu doang yang libur nih, ya kan? Nanti Seninnya Aku Laku lagi datang terus aja, gitu kan ya. Nah, maka dari itu Anda wajib menentukan apakah Anda ini akan menemui atau tidak. Dan jangan sekali-kali yang pertama menjanjikan pembayaran. Itu yang paling fatal, ya. Karena DC ini sudah menandai Anda di Stabilo, ya, dan akan diwariskan kepada DC-DC yang lain, entah itu DC WA, DC lapangan yang lainnya gitu ya. Pokoknya yang saya Stabilo itu janji bayar tanggal sekian. Saya resign dulu ya, gitu ya. Nah, yang pertama itu, yang kedua adalah jangan pernah tanda tangan apapun. Ya, mau ada materainya, mau tidak ada materainya, mau di kertas kosong dan lain-lain, nggak usah tanda tangan karena ini adalah perjanjian online, pinjaman online, janjinya online, verifikasi online. Kenapa? Ya, penagihannya offline dan perjanjian offline. Mau apa gitu loh? Mau ada apa sih? Mau memperkarakan saya? Ya kan? Kenapa DC-DC ini minta tanda tangan Anda gitu ya? Karena mau memperkarakan misalkan gitu ya. Ini sudah tanda tangan dan lain-lain gitu. Ini kuat hukumnya nih. Salah sendiri Anda tanda tangan gitu kan. Gitu. Oke ya. Yang pertama jangan menjanjikan pembayaran, yang kedua jangan tanda tangan, yang ketiga adalah jangan perpanjangan hutang Anda itu ya. Perpanjangan seminggu bayar 300.000 ya. Nanti DC-nya ke situ lagi bayar perpanjangan lagi 300.000. Itu tidak mengurangi pokok Anda. Ya, awas ditipu juga tuh sama DC-nya tuh. Bu, bayar perpanjangan ya 300.000 sini cash gitu ya. Padahal sih buat dia ditilep duitnya gitu ya, nggak nyampe ke pinjolnya sih gitu kan. Nanti Anda mau marah-marah juga, mau buktinya gimana gitu loh. Ya kan, mana notanya, mana nota resmi gitu kan ya, tidak ada. Ya kan, terus orangnya juga nggak tahu kemana, resign kemana gitu loh. Ujung-ujungnya Anda tetap ditagih, tetap bayar gitu loh. Apalagi pinjol ini tahu Anda mau perpanjangan. Waduh, dikeruk terus tuh Anda tuh, ya kan? Itu ya. Nah, lalu tips-tips yang di luar dari kendali saya itu misalkan Anda masih ada sama orang tua gitu ya. Nah, kalau Anda masih sama orang tua gitu, minjol gitu kan ya, Anda wajib percaya diri, bilang ke orang tua Anda bahwa Anda akan bertanggung jawab. Ya, orang tua kita tidak mau tahu apakah Anda punya masalah atau tidak. Semua orang hanya ingin mendengar Anda punya masalah lalu Anda bisa menyelesaikannya. Ya, apalagi laki-laki, tidak ada yang mau mendengar keluh kesahnya laki-laki itu, ya. Jadi Anda tinggal jujur saja ke orang tua Anda kalau ada yang ke sini, ya itu saya nanti akan saya tanggung jawab, saya akan bayar gitu ya. Harus percaya diri, ya. Nah, lalu kalau misalkan telepon kantor, kantor Anda teror gitu kan ya. Itu entah Anda mau ngedeketin orang yang nerima telepon di kantor atau enggak ya, semuanya itu akan berlalu, guys. Tidak akan selamanya.
gitu ya. Nah, tapi karena ada aturan OJK yang menyatakan bahwa DC ini tidak boleh menelepon kantor, Anda sebaiknya laporkan saja kalau sampai Anda ini ditegur oleh kantor Anda bahwa ada yang nagih gitu ya. Anda lapor ke OJK, ini OJK kan nggak boleh ya nagih ke kantor itu, nagih ke kantor atau telepon ke kantor, kan hanya boleh ke yang bersangkutan saja. Ini pinjol ini telah telepon ke kantor atas nama saya, tolong diberitahu pinjolnya, diedukasi lagi atau dikasih sanksi. Ya, kalau masih telepon terus, saya marahin Anda. Ya, saya marah sebagai konsumen ini. Ya, OJK kerjanya apa? Gitu kan? Kalau bukan untuk melindungi konsumen, ya kan? Masa sudah mah ngizinin pinjol beredar di Indonesia, ribanya gede, untungnya gede, amplopnya gede, nggak mau ngelindungin konsumen gitu kan. Kita marahin aja, perlu dimarahin OJK itu, ya, biar sadar akan tanggung jawabnya. Nah, tambah lagi kita akan membahas ini ya, infonya bank bakal bener nggak ya? Ada pundi, ada kami, rupiah cepat, sama ada DC-nya nggak ya? Maksudnya gimana ini? Infonya bank bakal bener enggak ya? Bener apa ya? Bener apa ini? Gitu kan. Nah, dia di sini ditagih oleh ada pundi, ada kami, rupiah cepat. Kita lihat dulu di sini. Ya. Ini adalah ada kami, gitu ya. Lalu di sini ada chattingan bakal gua telepon semua dan bawa nama lu dan utang lu ini, kalau lihat aja. Ini ada kami nih seperti ini. Ya, ada kami adalah pinjol yang paling banyak kasusnya di Indonesia. Sudah membawa kesengsaraan untuk masyarakat, banyak kasusnya lagi. Paling banyak kasusnya ada kami itu, guys. Dari tahun 2023 mulainya. Tahun 2023, ya, tahun 2025 ini adalah ada orang yang nggak pernah minjol di ada kami tapi ditagih gitu ya. Nah, apakah aman? Ada pundi, ada kami, rupiah cepat. Sama ada DC-nya gitu ya. Untuk ada pundi, ada kami, rupiah cepat, hati-hati sosmed Anda. Ya, mereka mainnya di sosmed gitu ya. Kalau untuk WA apa itu aman. Nah, WA Anda apa gitu. Paling ya sama seperti ini gitu ya. Woi, maling apa-apa gitu. Biasakan diri Anda. Ya. Kalau ada penagihan yang kasar, caps lock, hurufnya gede semua, biasakan karena itu sudah menjadi hal yang sangat biasa di pinjol. Ya, mereka mengirim-ngirim seperti ini ya, bakal gua telepon semua dan bawa nama-nama lu itu, mereka sambil ketawa-ketawa sambil nyemil-nyemil, ngemil apa gitu, ngemil paku ya kan, ngemil gorengan dan lain-lain. Mereka tidak seserius itu, guys. Oke, kitanya aja yang kelihatan serius gitu kan ya, menganggap ini serius gitu ya. Untuk WA aman ya. Nah, sosmed hati-hati ya, sosmed Anda privat. Kalau bisa Anda jeda dulu gitu ya, nonaktifkan dulu Facebook, Instagram, Twitter Anda semuanya. Setelah sosial media aman gitu ya, ada DC-nya enggak nih? Ada pundi, ada kami, rupiah cepat. Ini tidak ada sama sekali. Tidak ada DC-nya ya. Yang namanya ada pundi, ada kami, rupiah cepat. Bisa kita lihat juga nih ya di sini ya. Saya aman bang, udah mau 2 bulan domisili Jaksel. Ya, domisili Jaksel tidak didatangi gitu ya. Saya juga galbait di ada pundi, ada kami, rupiah cepat ini ya. Itu tidak pernah didatangi DC lapangan. Oke? Nih, ada lagi yang bilang gini, kalau DC ada, tapi kalau FC, feel collector, sepertinya nggak ada. Saya juga dirucep sama ada kami, tinggal 2 kali angsuran, akhirnya galbay. Ya. Nggak ada, cuma barbar aja penagihannya. Ada kami dan rucep aman. Bawa santai aja, datang tinggal adapin sama-sama manusia gitu ya. Nah, alhamdulillah ya, ada pundi, ada kami, rupiah cepat ini aman, tidak didatangi oleh petugas, ya, petugas sensusnya gitu kan ya. Jadi guys ya, kalau ada DC lapangan yang datang, anggap saja petugas sensus. Ya, kenapa? Kita harus menganggap DC lapangan itu adalah petugas sensus karena mereka hanya ingin mendata saja, guys. Ya kan? Secara hukum mereka itu tidak kuat, ya. Dan juga kita tidak menjaminkan sesuatu. Contoh seperti kita menggadaikan BPKB, kita ke leasing, ya. Kalau yang namanya galbay di leasing, ya kan BPKB-nya ada di leasing, itu bisa ditarik walaupun ya sebenarnya harusnya melalui pengadilan, tapi karena pengennya cepat ya kan dan kurang pengetahuan masyarakat ini jadinya diambil gitu ya. Dan misalkan di bank ya, kita jaminkan sertifikat rumah kita ya kan, galbay ini di bank ya kan, akhirnya dipilok ya kan, disita, disegel gitu kan ya. Itu DC bank dan DC leasing seperti itu. Kalau DC pinjol itu cuman ngedata aja. Pak, kenapa nggak bisa bayar? Lihat sendiri ya kan, saya nggak kerja pagi-pagi begini ketemu sama kamu gitu kan, gimana mau bayar? Di pinjol itu memang seperti itu ya. Adanya DC lapangan itu paling nggak guna,
hanya untuk menakut-nakuti masyarakat Indonesia saja guys. Oke, nah semoga video ini bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya.